Baik, kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu pengukuran rasio. Baik, sebelumnya kita akan mengidentifikasi komponen yang terdapat di dalam transmisi manual M5S. Yang pertama yaitu reverse gear atau gigi mundur. Kemudian yang kedua terdapat input shaft. Kemudian terdapat gigi 1, gigi percepatan 1. Kemudian terdapat counter gear gigi 1. Kemudian terdapat hub sleeve. Kemudian selanjutnya terdapat inner hub. Kemudian terdapat gigi 2. Kemudian terdapat counter gear gigi mundur. Kemudian terdapat counter gear gigi 2. Selanjutnya terdapat gigi percepatan 5, counter gear gigi percepatan 5, hub sleeve gigi percepatan 5. Kemudian terdapat counter gear gigi percepatan 2. Kemudian gigi percepatan 3. Kemudian hub sleeve gigi 4 dan gigi 3. Kemudian terdapat gigi percepatan 4. Kemudian terdapat counter gear gigi percepatan 4. Dan yang terakhir yaitu terdapat output shaft. Kemudian kita akan menghitung rasio gigi percepatan 1. Yang pertama kita geser hub sleeve pada posisi gigi 1. Setelah diposisikan pada gigi 1, kemudian kita identifikasi alurnya yang berasal dari counter gear 1. Kemudian masuk ke gigi percepatan 1. Kemudian masuk ke counter gear 4. Masuk ke gigi 4. Lalu masuk ke output shaft. Kemudian untuk cara menghitung rumus yaitu diputar per memutar. Untuk yang diputar yaitu gigi percepatan 1. Untuk yang memutar gigi percepatan 1 yaitu terdapat counter gear 1 dikalikan dengan yang diputar yaitu gigi percepatan 4 dan yang memutarnya yaitu counter gear 4. Kita masuk ke penghitungan rasio gigi percepatan 2. Kita posisikan hub sleeve geser ke gigi percepatan 2. Aliran arusnya yaitu dari input shaft, kemudian menuju ke counter gear gigi 2, kemudian masuk ke gigi percepatan 2, kemudian masuk ke counter gear 4, kemudian masuk ke gigi 4, lalu ke output shaft. Mana saja yang diputar dan memutar, yaitu yang pertama yang diputar ialah gigi percepatan 2 oleh gigi counter gear percepatan 2. Kemudian dikalikan dengan yang diputar yaitu gigi percepatan 4 diputar oleh counter gear gigi percepatan 4. Kita masuk ke penghitungan rasio gigi percepatan 3. Kita geser hub sleeve menuju ke gigi 3. Kemudian kita identifikasi aliran tenaga yang dihasilkan oleh input shaft, yaitu pertama input shaft, kemudian menuju ke gigi percepatan 3, kemudian diteruskan menuju ke counter gear 3, kemudian masuk ke counter gear gigi 4, kemudian masuk ke gigi percepatan 4, lalu ke output. Mana saja yang diputar dan memutar? Yang diputar adalah counter gear gigi 3 diputar oleh gigi percepatan 3. Kemudian yang diputar selanjutnya yaitu counter gigi percepatan 4 diputar oleh counter gear percepatan 4. Kemudian kita masuk ke penghitungan rasio gigi percepatan 4, yaitu yang pertama input shaft, kemudian masuk ke gigi percepatan 4, kemudian masuk ke counter gear gigi 4, kemudian kembali lagi ke gear percepatan 4, kemudian ke output shaft. Untuk penghitungan rasio gigi percepatan 4, aliran tenaga akan mengalir melalui input shaft, kemudian counter gigi percepatan 4, kemudian masuk kembali ke gigi percepatan 4, lalu ke output shaft. Untuk hasilnya yaitu sudah dipastikan sama dengan putaran mesin.
Untuk selanjutnya kita menghitung rasio gigi percepatan 5. Aliran tenaga akan mengalir dari input shaft, kemudian menuju ke gigi percepatan 5, kemudian masuk ke counter gear gigi percepatan 5, masuk ke counter gear gigi percepatan 4, masuk ke gigi percepatan 4, lalu ke output. Untuk penghitungan rasio gigi percepatan 5 yaitu diputar per memutar dikalikan diputar per pemutar. Yang diputar yang pertama yaitu counter gear gigi percepatan 5 diputar oleh gigi percepatan 5 dikalikan yang diputar yaitu gigi percepatan 4 diputar oleh counter gear gigi percepatan 4. Kemudian kita masuk ke penghitungan rasio gigi mundur. Aliran tenaga yang dihasilkan mengalir dari input shaft, kemudian masuk ke counter gear mundur, masuk ke gigi mundur, kemudian masuk ke half lift, kemudian masuk ke counter gear percepatan 4, kemudian masuk ke gigi percepatan 4, lalu ke output shaft. Untuk rumus penghitungan rasio yaitu diputar per memutar dikali diputar per memutar dikali diputar per memutar. Yang diputar yang pertama yaitu gigi mundur per yang memutarkan yaitu counter gear gigi mundur. Kemudian yang kedua dikalikan dengan yang diputar yaitu half lift per yang memutarkan yaitu gigi mundur. Kemudian yang terakhir yaitu yang diputar yaitu gigi 4 diputar oleh counter gear gigi 4. Kita lanjut pada bagian ketiga yaitu bagian pemeriksaan. Yang pertama kita akan memeriksa bearing pada transmisi manual. Bearing masih bagus. Bearing sudah tidak dapat berputar dengan semestinya atau seret. Kemudian masuk ke pemeriksaan yang kedua yaitu mengukur celah ring sinkromes dengan gigi percepatan 1 dengan standar 0,9 sampai 1,4 mm. Kita menggunakan filler gauge 1,3 mm. Filler gauge masih dapat dimasukkan, berarti masih Selanjutnya yaitu standar. memeriksa pengereman. Kemudian lanjut pada pemeriksaan ketiga yaitu mengecek pengereman ring sinkromes. Kita posisikan pada gigi percepatan 1. Selanjutnya yaitu memeriksa pengereman. Kemudian kita putar apakah ring sinkromes dapat mengerem dengan sempurna. Pengereman sempurna. Pengereman sempurna